Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencanangkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, para orang tua, wali murid, para guru, ya. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, ya, ternyata di dalam bulan Ramadan ini bisa kita upayakan, bisa kita optimalkan, yang sebenarnya ini menjadi program yang semestinya harus ada di institusi-institusi pendidikan yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, apa 7 kebiasaan itu? Nah, yang pertama adalah bangun pagi. Nah, dalam ibadah Ramadan tentu saja rutinitas seluruh ibadah. Nah, diantaranya adalah ibadah sahur. Nah, bagaimana anak-anak kita, ya, kita latih untuk bangun pagi, yaitu mereka makan sahur, ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sholat subuh ke masjid, ya, dan aktivitas-aktivitas pagi yang lainnya. Nah, bangun pagi menjadi hal yang bisa kita latihkan selama bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah gemar beribadah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, gemar beribadah ini, seluruh aktivitas di bulan Ramadan ini kita laksanakan, kita upayakan agar anak-anak kita enjoy dalam melakukan aktivitas ibadah seperti sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, zikir, sholat duha, dan berbagai aktivitas ibadah itu kita manage, kita upayakan agar mereka senang melakukannya. Nah, tentu ini butuh tips-tips sendiri yang oleh sekolah bisa lakukan, ya. Kemudian yang ketiga, untuk membiasakan anak-anak kita berikutnya adalah aktivitas gemar berolahraga. Nah, Ramadan bukan berarti harus bermalas-malasan, tidur-tiduran saja. Nah, tentu gemar berolahraga ini bisa tetap kita lakukan, yaitu ya yang tidak begitu menguras energi, ya, bisa jalan santai, ya, atau nanti kalau pas di sekolah itu bisa kegiatan-kegiatan seperti ice breaking, ya, kemudian stretching, ya, dan beberapa gerakan yang untuk olah tubuh. Artinya kebiasaan-kebiasaan olahraga itu tetap harus dijalankan meskipun dalam keadaan puasa. Nah, berikutnya adalah kebiasaan yang keempat, ya, yaitu makan sehat dan bergizi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, nah, di bulan Ramadan tentu karena kita puasa, pemenuhan gizi, bagaimana makan yang pas untuk saat berbuka, bagaimana saat sahur, agar tubuh kita, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita itu bisa terpenuhi. Nah, ini bisa kita rancang bagaimana memenuhi gizi anak-anak kita, ya, selama berbuka apa menunya, selama bersahur apa menunya, sehingga apa, makan sehat dan bersih ini tetap bisa didapatkan. Kemudian yang kelima, yaitu gemar belajar. Nah, bagaimana gemar belajar ini? Nah, seluruh aktivitas di bulan Ramadan, ya, seperti anak-anak antusiasme mencatat isi ceramah, isi materi yang disampaikan oleh Ustadz dengan buku aktivitas Aminah Ramadan. Nah, ini tentu memacu anak untuk terus belajar, ya. Kemudian di sekolah juga ada aktivitas-aktivitas yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan dalam rangka untuk supaya anak-anak juga belajar, dan boleh jadi menyusun menu berbuka itu termasuk belajar, menyusun menu sahur, atau kemudian menata waktunya, itu juga bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan itu atau selama Ramadan School yang dilaksanakan. Kebiasaan yang keenam adalah gemar bermasyarakat. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, gemar bermasyarakat ini bisa kita latihkan, ya, anak-anak kita ajak ke masjid untuk sholat jamaah, dia berinteraksi, bertemu dengan teman-temannya di masjid yang mungkin selama ini tidak pernah berjumpa. Selama bulan Ramadan ini berjumpa, ya.
di dalam aktivitas sholat tarawih ya. Kemudian juga buka bersama ya, buka bersama di sekolah, buka bersama di masjid ya, dan seluruh aktivitas dalam rangka untuk interaksi sosial. Bisa juga ketika di sekolah gemar bermasyarakat ini diwujudkan dengan apa? Berbagi sembako, berbagi makanan berbuka. Nah, ada sekolah-sekolah tertentu yang berbagi takjil itu di jalan ya, ke masyarakat. Kemudian ada hal yang bagus juga dilakukan, melatih anak untuk membayar zakat. Nah, ini di Sekolah Islam Terpadu Al-Fityah ini juga sudah kita biasakan ya. Jadi anak-anak membayar zakat fitrah sendiri. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mari kita latih anak-anak kita untuk membayar zakat fitrah. Nanti ada panitianya yang itu juga dari abang-abangnya ya, yang di SMP dan di SMA itu diperbantukan untuk mengumpulkan zakat. Nah, ini juga melatih mereka untuk gemar bermasyarakat. Kemudian apa? Yang terakhir yaitu tidur cepat. Nah, ini penting ya. Jadi selama bulan Ramadan agar anak-anak bisa nanti bangun malam ya, sholat malam, kemudian yang terutama juga bisa sahur, makan sahur, maka harus diatur tidurnya. Jadi tidak bermain game lama-lama ya. Nah, jadi kita batas waktunya kapan saatnya tidur cepat. Nah, jika 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bisa terlaksana seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tentu ini akan menjadikan generasi kita, anak-anak kita, generasi yang cerdas, kemudian generasi yang sehat, dan tentunya berkarakter yang unggul. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah sarana terbaik untuk mewujudkan 7 karakter anak Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.